Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya menggelar orasi kebangsaan dengan tema Resolusi Jihad Kaum Santri Pengobar Api Revolusi Penegak NKRI pada hari Selasa 15 Agustus tahun 2023 bertempat di Gedung Hofbestur, kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di kawasan Bubutan, Surabaya, dengan narasumber Dr. Wasid, sejarawan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Rojil Nugroho Bayu, sejarawan Universitas Negeri Surabaya, dan Riyadi Ngasiran dari Nahdien, jurnalis GAM Historian. Acara ini juga dimaksudkan sebagai pengantar peringatan Hari Santri tahun 2023. Wajib aini yang masalah kosong, wajib aini itu wajib semuanya harus berjuang. Yang masalah kosong 90 kilo, 90 kilo itu kalau itu asal-muasal fatwa yang dia disampaikan oleh Yesus Masyarakat. Orang-orang itu forum ini harus diulang setiap tahun. Kalau perlu tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Riyadi, kalau perlu diinjeksi mulai dari MI, Mari MI, kalau perlu terus sampai injeksi terus bagaimana resolusi jihad. Saya menemukan beberapa data, salah satu data
tulisannya Ruslan Abdul Ghani. Ini pejuang juga, tapi bukan dari kalangan kita, dari sosialis, nasionalis sosialis. Ruslan Abdul Ghani dalam bukunya yang sangat tipis berjudul 100 hari di Surabaya. Hitungan 100 hari itu sejak 17 Agustus sampai 10 November. Hampir tidak ada nama santri kecuali Kiai Haji Thayyib Bakri. Kiai Haji Thayyib Bakri. Tulisan itu menarik karena melihat sejarah dari bangunan. Sayangnya, sekali lagi, sayangnya bangunan-bangunan yang berpotensi menjadi pemantik resolusi jihad tidak ada. Saya nggak tahu alasannya apa. Tidak disebutkan di awal penelitian itu. Adanya Hotel Mojopahit juga ada, tapi bahwa resolusi jihad lahir di sini itu betul-betul berbeda. Dan saran saya, forum ini jangan dijadikan rutinitas, harus ada hasil. Saya nggak tahu nanti rekomendasinya seperti apa. Misalnya menjadi materi wajib di MI sampai aliyah yang dibawa naungan ma'arif, atau ada ruangan khusus tentang resolusi jihad, atau meneliti tentang resolusi jihad dalam perspektif yang beragam, dalam sisi yang banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan membincang santri dan pertempuran 10 November, kita tidak bisa melupakan tentang resolusi jihad di sabilillah. Jadi ada rentetan, sebenarnya rentetan panjang secara kronik dari peristiwa kenapa sampai terjadi 10 November. Jadi 17 Agustus tahun 45 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian di tanggal 31 Agustus itu ada maklumat. Jadi ada maklumat pengibaran bendera merah putih per 1 September tahun 45. Jadi semua euforia untuk mengibarkan bendera merah putih. Kemudian ada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato 19 September itu, karena memang tanggal 22 Oktober hari ya ada resolusi jihad. Tanggal 27-28 Oktober ini kontak senjata. 30 Oktober malah ditewas, 9 November ultimatum, dan kemudian pertempuran 10 November. Nah, disinilah yang kemudian tidak boleh kita melupakan atau menghilangkan proses semuanya ini, yang mana ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, dari sini kemudian kita memiliki banyak referensi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah, kita perlu bukti. Kalau bukti pasti ada sumber-sumber arsipnya. Nah, itu perlu dikuatkan. Dan ada juga referensi yang pertama itu dari bukunya Agus Sinoto almarhum, Fatwa dan Resolusi Jihad. Jadi sekitar 2 minggu sebelum pertempuran 10 November. Nah, ini kenapa muncul? Karena terjadi banyak oposisi di Surabaya ini chaos begitu, sehingga banyak data yang memang kita ini selalu diragukan oleh kelompok-kelompok lain bahwa Nahdlatul Ulama dan tentu dengan para santri dan para kiainya sebenarnya mempunyai andil yang sangat besar terhadap negeri ini. Tetapi kita kan bahkan saat ngomong Pak Dwi itu kurang berdiri. Tidak bisa kita dengan hanya menyampaikan kebesaran itu hanya sebagai ungkapan dan kebanggaan diri. Nah, karena itu dalam tadi dijelaskan sebenarnya kalau nggak ada data itu bukan sejarah tetapi dongeng.
sebenarnya memang harus kita gali terus menerus, termasuk kelemahan-kelemahan kepada kita, bahwa kita harus terus menerus tiap tahun itu untuk mengungkapkan ini dan harus kita sampaikan terus menerus. Karena itu nanti ketika menjadi puzzle yang tertata mozaik itu, pekalan-pekalan itu kemudian tertata, anak ini juga yang akan menjadikan materi-materi itu menjadi rapi, menjadi sejarah resmi yang bisa dibaca lebih utuh. Kalau dia ngomong kemudian muncul. Nah, peran santri itu bukan ujuk-ujuk, artinya bukan ujuk-ujuk pada pada saat taklimah, tetapi Hadratus Ustaz sudah merancang jauh untuk bagaimana kekuatan umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia itu menjadi kekuatan yang utuh. Gambarannya ya, Hadratus Ustaz pulang dari Mekah, dan itu setelah nyantri, tentu saja setelah nyantri di sholat darat ke Sohana kemudian ke Mekah dan pulang, itu kan mendirikan pesantren Takbiran. Nah, disitulah kemudian beliau berpikir untuk bagaimana Indonesia ini menjadi kekuatan Islam. Islam macam-macam aliran, macam-macam organisasi kemudian. Tapi Hadratus Ustaz memikirkan bagaimana ukhuwah itu terjadi. Nah, sampai kemudian Dari gedung Half Bestur, kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di kawasan Bubutan Surabaya, Muhid Husnan mengabarkan, Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.